Manifestasi sering disalahartikan sebagai alat ajaib yang dapat mewujudkan semua keinginan hanya dengan memikirkannya. Dalam realitas sehari-hari, mitos ini menjadi jebakan yang tidak hanya mengecewakan, tetapi juga mengaburkan pemahaman mendalam tentang bagaimana manifestasi benar-benar bekerja. Bayangkan seseorang yang meyakini bahwa dengan hanya menutup mata, membayangkan kekayaan melimpah, dan mengucapkan afirmasi, maka uang akan tiba-tiba muncul di rekening bank mereka. Ini adalah gambaran yang sering kita temui di berbagai media tentang manifestasi instan. Namun kenyataannya jauh dari itu. Manifestasi bukanlah keajaiban instan, melainkan proses kolaboratif antara pikiran, energi, dan tindakan. Manifestasi membutuhkan lebih dari sekadar pikiran positif. Ia menuntut keselarasan antara apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan lakukan. Banyak orang gagal dalam manifestasi bukan karena tidak cukup berpikir positif, tetapi karena mereka tidak menyadari hambatan-hambatan yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar mereka. Mitos ini telah membentuk harapan yang tidak realistis, dan ketika hasil tidak tercapai, muncul rasa putus asa atau bahkan kehilangan kepercayaan pada potensi manifestasi itu sendiri. Mengapa ini terjadi? Karena sebagian besar orang mengabaikan dasar penting manifestasi, kerja batin untuk membangun fondasi mental dan emosional yang kuat. Manifestasi adalah seni mewujudkan keinginan dengan memanfaatkan potensi energi dalam diri, dikombinasikan dengan tindakan nyata di dunia luar. Proses ini melibatkan beberapa elemen penting. 1. Menyadari hambatan energi. Banyak hambatan dalam manifestasi berasal dari keyakinan yang membatasi yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini bertindak seperti penjaga pintu yang menentukan apa yang dapat atau tidak dapat kita terima dalam hidup. 2. Menghadapi dan melepaskan blok internal. Proses manifestasi yang sejati memerlukan keberanian untuk menghadapi pola pikir lama yang tidak lagi mendukung kita. Ini seringkali melibatkan refleksi mendalam dan perubahan cara pandang terhadap diri sendiri dan dunia. 3. Melibatkan usaha nyata. Manifestasi sejati tidak hanya tinggal dalam dimensi mental atau spiritual, tetapi juga menuntut tindakan nyata. Jika Anda menginginkan kesuksesan finansial, manifestasi berarti membuka diri pada peluang, mengembangkan keterampilan, dan bekerja dengan konsisten menuju tujuan Anda. 4. Keselarasan pikiran, perasaan, dan tindakan. Ketika Anda memanifestasikan sesuatu, energi Anda harus berada dalam harmoni. Misalnya, jika Anda ingin kebahagiaan tetapi terus-menerus merasa cemas dan takut, Anda mengirimkan sinyal yang bertentangan ke alam semesta. Manifestasi adalah perjalanan kesadaran diri dan transformasi. Alih-alih sekadar mengandalkan keajaiban, proses ini mengajarkan kita untuk menjadi pencipta yang aktif dalam kehidupan kita sendiri. Untuk memahami manifestasi lebih dalam, tanyakan pada diri Anda. Apakah ada keyakinan atau cerita lama yang terus saya bawa tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin bagi saya? Apakah tindakan saya mencerminkan keyakinan yang saya miliki tentang apa yang saya inginkan? Bagaimana cara saya merasakan keinginan saya? Apakah saya penuh dengan rasa percaya, atau justru dipenuhi keraguan? Ketika Anda mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur, Anda membuka pintu menuju pemahaman sejati tentang manifestasi. Anda menyadari bahwa manifestasi adalah bagian dari hakikat diri manusia, kemampuan untuk menciptakan realitas yang sesuai dengan visi terdalam Anda. Manifestasi sejati bukan tentang mencapai sesuatu dengan instan, melainkan tentang menjalani proses penuh kesadaran yang memperkaya jiwa. Ini adalah perjalanan di mana Anda belajar mengidentifikasi hambatan, menyelaraskan energi, dan mengambil tindakan dengan penuh keyakinan. Hasil akhirnya seringkali tidak hanya memenuhi keinginan Anda, tetapi juga membawa Anda pada pertumbuhan diri yang mendalam. Manifestasi bukan sekadar alat, melainkan cara hidup yang memungkinkan Anda menjadi kreator sejati dari realitas Anda sendiri. Dalam perjalanan manifestasi, seringkali bukan dunia luar yang menjadi musuh terbesar kita, melainkan dunia dalam. Pikiran, keyakinan,
dan kebiasaan lama seringkali berperan sebagai rantai tak terlihat yang menahan kita dari impian kita. Blok manifestasi adalah penghalang tersembunyi, seringkali tidak disadari, yang melemahkan energi kita dan membuat keinginan terasa jauh dari jangkauan. Untuk benar-benar memahami blok manifestasi, kita perlu melihat ke dalam dengan keberanian dan kejujuran. Apa yang Anda temukan mungkin mengejutkan, tetapi di sanalah letak awal kebebasan Anda. 1. Keyakinan yang membatasi, limiting beliefs. Keyakinan adalah fondasi kehidupan kita. Apa yang kita yakini menentukan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan akhirnya, apa yang kita alami. Namun, tidak semua keyakinan bersifat membangun. Beberapa keyakinan lama yang tertanam sejak kecil justru menjadi tembok besar yang memisahkan kita dari potensi penuh kita. Pikiran bawah sadar adalah seperti lautan yang luas, menyimpan pengalaman, cerita, dan pola pikir yang terbentuk sejak kecil. Keyakinan seperti, saya tidak cukup baik, atau uang hanya untuk orang tertentu. Mungkin tidak Anda sadari, tetapi ia berbisik di balik setiap langkah yang Anda ambil. Seperti komputer dengan program lama, pikiran bawah sadar Anda menjalankan perintah ini tanpa pertanyaan, bahkan jika itu tidak lagi relevan dengan realitas Anda sekarang. Langkah pertama dalam mengatasi keyakinan yang membatasi adalah menyadari keberadaannya. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah pikiran, seperti, dari mana keyakinan ini berasal? Apakah keyakinan ini benar, atau hanya cerita yang saya ulangi terus-menerus? Menggantikan pola lama dengan afirmasi baru adalah langkah berikutnya. Misalnya, ubah, saya tidak mampu, menjadi saya belajar, berkembang, dan menarik peluang baru setiap hari. Dengan konsistensi, afirmasi ini akan menjadi benih keyakinan baru yang mengakar kuat dalam pikiran Anda. Seorang wanita yang bermimpi menjadi pengusaha sukses mungkin merasa terhenti karena keyakinan seperti, saya bukan orang yang pandai bisnis. Setelah dia menyadari pola ini, dia mulai menggantinya dengan afirmasi seperti, saya memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang. Dengan tindakan kecil yang konsisten, ia perlahan-lahan mengubah jalannya dan hidupnya. 2. Kebutuhan untuk mengontrol segala hal. Kebutuhan untuk mengontrol seringkali lahir dari rasa takut, takut gagal, takut kecewa, atau takut kehilangan. Namun, manifestasi adalah proses kerjasama dengan alam semesta, bukan dominasi atasnya. Ketika Anda merasa harus mengatur setiap detail, Anda tidak memberikan ruang bagi keajaiban untuk terjadi. Ketakutan menciptakan resistensi, dan resistensi adalah musuh manifestasi. Seperti sungai yang dibendung, energi Anda menjadi stagnan, tidak mengalir dengan bebas menuju tujuan Anda. Melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan mempercayai proses. Fokuskan perhatian Anda pada esensi dari apa yang Anda inginkan. Kebahagiaan, kedamaian, cinta, bukan pada cara spesifik bagaimana hal itu harus terwujud. Biarkan alam semesta mengejutkan Anda dengan caranya yang tak terduga. Manifestasi adalah seperti menanam benih. Anda tidak bisa memaksa benih tumbuh lebih cepat dengan menariknya ke atas. Anda hanya perlu menyiraminya dengan cinta, memberi ruang untuk tumbuh, dan percaya bahwa waktu akan membawa hasil terbaik. 3. Energi negatif dalam kata-kata dan pikiran. Apa yang Anda katakan kepada diri sendiri adalah cerminan dari keyakinan terdalam Anda. Kata-kata memiliki energi, dan energi ini menciptakan realitas. Kalimat seperti, saya selalu gagal, atau ini terlalu sulit, bukan sekadar kata-kata. Mereka adalah deklarasi yang mengunci Anda dalam pola pikir kekurangan dan kegagalan. Setiap kali Anda mengulanginya, Anda memperkuat energi negatif itu. Mulailah dengan mengamati kata-kata Anda. Gantikan frasa negatif dengan afirmasi positif yang memberdayakan. Misalnya, ubah, saya tidak tahu harus mulai dari mana, menjadi langkah kecil membawa saya lebih dekat pada tujuan saya. Kata-kata ini bukan hanya ucapan, tetapi doa yang mengarahkan energi Anda ke arah yang benar. Syukur adalah katalisator energi positif. Ketika Anda fokus pada apa yang Anda miliki, alih-alih apa yang kurang, Anda menggeser energi Anda dari kelangkaan ke kelimpahan. Syukur adalah magnet bagi lebih banyak hal baik dalam hidup Anda.
Berikut refleksi untuk mengatasi blok manifestasi. Apakah ada keyakinan yang membatasi yang terus saya ulangi tanpa disadari? Apakah saya terlalu terikat pada cara tertentu agar keinginan saya terwujud? Bagaimana cara saya berbicara kepada diri sendiri setiap hari? Blok manifestasi adalah penghalang yang harus dihadapi dengan penuh kesadaran. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, melainkan tentang memahami bahwa hambatan ini adalah bagian dari perjalanan Anda menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dengan melepaskan keyakinan lama, melepaskan kebutuhan untuk mengontrol, dan menggantikan bahasa negatif dengan energi positif, Anda membuka pintu bagi kehidupan yang penuh kemungkinan. Manifestasi adalah tentang kebebasan. Bukan hanya kebebasan untuk menciptakan, tetapi juga kebebasan dari belenggu internal yang menghalangi cahaya Anda. Manifestasi bukan hanya tentang meminta kepada alam semesta. Itu adalah seni mendalam untuk menyelaraskan diri Anda dengan energi keinginan Anda. Proses ini memerlukan 3 pilar utama: kesadaran, niat, dan kepercayaan. Ketiga elemen ini bekerja bersama seperti harmoni musik, menciptakan melodi kehidupan yang diimpikan. Memahami dan menerapkan ketiga kunci ini akan mengubah manifestasi dari sekadar konsep menjadi pengalaman nyata. 1. Kesadaran akan hambatan. Kesadaran adalah langkah pertama dan paling krusial dalam manifestasi. Anda tidak dapat mengubah apa yang tidak Anda sadari. Seperti lampu yang menerangi ruang gelap, kesadaran mengungkapkan keyakinan, pola pikir, dan kebiasaan yang mungkin menjadi penghalang di jalan Anda. Bayangkan diri Anda sebagai pengamat netral, memperhatikan pikiran, emosi, dan tindakan tanpa penghakiman. Apa cerita yang Anda ceritakan kepada diri sendiri? Apa kebiasaan kecil yang Anda lakukan setiap hari yang tidak selaras dengan keinginan Anda? Dengan melibatkan kesadaran penuh, Anda dapat mengenali pola-pola yang tidak lagi melayani Anda. Kesadaran bukan hanya tentang melihat, tetapi juga tentang menerima. Hambatan seperti rasa takut, keraguan, atau ketidakpastian mungkin muncul. Alih-alih melawan, hadapi dengan keberanian. Ingat, setiap hambatan adalah peluang untuk tumbuh. 2. Niat yang jelas. Niat adalah inti dari manifestasi. Tanpa niat yang jelas, energi Anda akan tersebar, seperti panah yang dilepaskan tanpa sasaran. Niat adalah bintang penunjuk arah yang memandu tindakan, pikiran, dan emosi Anda menuju tujuan yang Anda inginkan. Seringkali, kita terlalu fokus pada bentuk fisik keinginan kita tanpa memahami esensinya. Misalnya, jika Anda menginginkan uang, tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya menginginkannya? Apakah saya mencari keamanan, kebebasan, atau kegembiraan? Ketika Anda memahami esensi keinginan Anda membuka diri pada berbagai cara untuk mencapainya. Bayangkan keinginan Anda seolah-olah itu sudah terjadi. Rasakan emosi, lihat detail, dan hiduplah seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Visualisasi bukan hanya alat, tetapi cara untuk menyelaraskan diri Anda dengan energi dari apa yang Anda inginkan. Tuliskan niat Anda dengan jelas dan positif. Misalnya, daripada mengatakan, "Saya ingin pekerjaan baru," ubah menjadi, "Saya bersyukur telah menemukan pekerjaan yang membawa kebahagiaan, makna, dan pertumbuhan." Kata-kata memiliki kekuatan untuk mengarahkan energi Anda. 3. Kepercayaan pada alam semesta. Kepercayaan adalah landasan yang memungkinkan manifestasi bekerja. Tanpa kepercayaan, keraguan dan ketakutan mengambil alih, menghalangi energi Anda untuk mengalir dengan bebas. Manifestasi bukan tentang memaksakan hasil tertentu, tetapi mempercayai bahwa alam semesta tahu yang terbaik untuk Anda. Biarkan keinginan Anda menjadi seperti benih yang ditanam di tanah subur. Anda tidak perlu terus-menerus menggali benih itu untuk memeriksa apakah ia tumbuh. Berikan waktu, kepercayaan, dan cinta. Kepercayaan tidak berarti pasif. Tindakan adalah cara Anda menunjukkan kepada alam semesta bahwa Anda siap menerima apa yang Anda inginkan. Jika Anda menginginkan peluang baru, mulailah membuka diri untuk bertemu orang baru atau mempelajari keterampilan baru. Tindakan kecil adalah deklarasi besar dari keyakinan Anda. Terkadang,
Apa yang Anda minta tidak datang sesuai harapan. Ini bukan kegagalan, tetapi undangan untuk melihat kembali apa yang benar-benar Anda butuhkan. Percayalah bahwa setiap penundaan atau perubahan arah membawa Anda lebih dekat pada kebaikan yang lebih besar. Ketiga elemen ini bukanlah langkah terpisah, melainkan bagian dari siklus yang saling mendukung. Dengan kesadaran, Anda menemukan apa yang perlu diubah. Dengan niat, Anda mengarahkan energi Anda. Dan dengan kepercayaan, Anda membiarkan keajaiban bekerja. Berikut latihan harian untuk kunci sukses manifestasi. 1. Kesadaran. Mulailah setiap hari dengan meditasi singkat. Fokus pada pikiran dan emosi Anda. Apakah ada hambatan atau energi negatif yang perlu dilepaskan? 2. Niat. Tuliskan niat harian Anda. Pastikan niat ini selaras dengan esensi keinginan Anda. 3. Kepercayaan. Akhiri hari dengan rasa syukur. Fokus pada apa yang sudah Anda terima dan percayalah bahwa apa yang Anda butuhkan sedang dalam perjalanan. Refleksi untuk menyelaraskan diri. Apakah saya benar-benar sadar akan hambatan dalam diri saya? Apakah niat saya cukup jelas dan terarah? Seberapa dalam saya mempercayai proses alam semesta? Kesadaran, niat, dan kepercayaan bukanlah konsep abstrak. Mereka adalah alat yang dapat Anda gunakan untuk menciptakan kehidupan yang Anda impikan. Dengan membuka diri pada kesadaran, menetapkan niat yang kuat, dan mempercayai proses, Anda tidak hanya menjadi pencipta hidup Anda, tetapi juga saksi dari keajaiban yang muncul ketika Anda selaras dengan energi alam semesta. Manifestasi adalah seni menemukan harmoni antara usaha dan penyerahan diri. Ketika Anda menguasai kunci-kunci ini, Anda tidak hanya akan mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi juga menemukan makna mendalam di sepanjang perjalanan. Manifestasi bukanlah sekadar metode untuk mencapai tujuan. Ia adalah perjalanan kembali ke esensi diri Anda. Kemampuan untuk menciptakan realitas yang Anda inginkan bukanlah sesuatu yang diberikan oleh dunia luar, melainkan potensi alami yang selalu ada dalam diri Anda. Menyadari hal ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang sepenuhnya selaras dengan keinginan terdalam Anda. Setiap orang memiliki kemampuan untuk memanifestasikan hidup yang diimpikan. Ini bukan hak istimewa yang dimiliki oleh segelintir orang, melainkan warisan universal yang melekat dalam diri manusia. Ketika Anda melihat orang lain mencapai hal-hal besar, itu bukanlah keajaiban, melainkan bukti bahwa mereka telah terhubung dengan kekuatan alami mereka. Anda adalah makhluk yang luar biasa dengan kapasitas tak terbatas. Dalam setiap pikiran, perasaan, dan tindakan Anda, terdapat benih kreativitas yang mampu membentuk dunia. Namun potensi ini seringkali tertutupi oleh keraguan, ketakutan, dan keyakinan yang membatasi. Ketika Anda menyadari bahwa Anda adalah arsitek realitas Anda sendiri, dunia mulai berubah. Banyak orang hidup dalam bayang-bayang ilusi bahwa mereka adalah korban keadaan. Mereka percaya bahwa hidup adalah serangkaian peristiwa acak yang berada di luar kendali mereka. Namun, manifestasi mengajarkan bahwa Anda adalah pengendali nasib Anda. Ketika Anda menyadari kekuatan ini, Anda membebaskan diri dari rantai ketidakberdayaan. Untuk memanifestasikan kehidupan yang Anda inginkan, Anda harus terhubung dengan diri sejati Anda. Ini bukan tentang mencari di luar, tetapi menggali ke dalam. Melalui refleksi diri, meditasi, dan introspeksi, Anda dapat menemukan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Pertanyaan untuk refleksi. Apa yang benar-benar membuat saya bahagia? Apa yang selama ini saya abaikan dalam diri saya? Apa yang ingin saya sumbangkan kepada dunia? Ketakutan adalah salah satu hambatan terbesar dalam manifestasi. Ia membisikkan keraguan seperti, bagaimana jika saya gagal? Atau, apakah saya benar-benar pantas mendapatkan ini? Namun, ketahuilah bahwa ketakutan hanyalah bayangan yang menghilang ketika Anda menghadapi cahaya kebenaran. Tuliskan ketakutan Anda, lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar nyata? Dalam kebanyakan kasus, Anda akan menemukan bahwa ketakutan hanyalah hasil dari pola pikir lama yang tidak lagi relevan. Bermimpi bukanlah tindakan naif, melainkan tindakan berani. Ketika Anda bermimpi, Anda membuka pintu kemungkinan.
Jangan takut untuk bermimpi besar. Alam semesta tidak mengenal batas, maka jangan batasi keinginan Anda. Manifestasi bukanlah sesuatu yang Anda lakukan sekali dan kemudian lupakan. Ini adalah cara hidup, sebuah gaya hidup di mana Anda terus-menerus menyelaraskan diri dengan energi positif dan tujuan hidup Anda. Berikut latihan harian. Mulailah hari dengan afirmasi positif seperti, "Saya adalah pencipta hidup saya." Luangkan waktu untuk bersyukur atas hal-hal kecil dan besar yang telah Anda capai. Visualisasikan hari Anda berjalan dengan sempurna, seolah-olah semua keinginan Anda telah menjadi kenyataan. Dalam perjalanan manifestasi, tujuan akhir bukanlah segalanya. Proses menuju tujuan adalah tempat di mana Anda tumbuh, belajar, dan menjadi versi terbaik diri Anda. Setiap tantangan yang Anda temui adalah pelajaran yang membantu Anda berkembang. Pertanyaan refleksi. Apa yang telah saya pelajari dari tantangan ini? Bagaimana saya telah tumbuh selama perjalanan ini? Manifestasi seringkali dikaitkan dengan pencapaian besar, seperti kekayaan atau kesuksesan. Namun, keajaiban nyata terletak pada momen-momen kecil yang kita alami setiap hari. Ketika Anda mulai memperhatikan keajaiban kecil, seperti matahari terbit, tawa anak kecil, atau kebahagiaan dalam kebersamaan, Anda menyadari bahwa manifestasi adalah bagian alami dari hidup Anda. Syukur adalah magnet untuk kelimpahan. Semakin Anda bersyukur, semakin Anda menarik hal-hal positif ke dalam hidup Anda. Jadikan syukur sebagai kebiasaan, dan lihat bagaimana hidup Anda berubah. Manifestasi adalah hakikat diri Anda. Itu bukan sesuatu yang harus Anda capai. Itu adalah sesuatu yang harus Anda sadari. Dengan membangun koneksi dengan diri sejati, melepaskan ketakutan, dan merangkul proses kehidupan, Anda dapat membuka potensi penuh Anda. Ingatlah, Anda bukan hanya pengamat dunia ini. Anda adalah pencipta. Dengan setiap pikiran, perasaan, dan tindakan, Anda menulis cerita kehidupan Anda. Dan ketika Anda sepenuhnya memahami kekuatan ini, tidak ada batasan untuk apa yang dapat Anda capai. Dunia ini penuh dengan kemungkinan, dan Anda adalah kuncinya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.